Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Rizky Dwi Kurniawan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini kita akan belajar mengenai salah satu metode dalam penyusunan rencana strategis. Rencana strategis ini yang saya ambil ini dengan metode Competitive Profile Matrix. Bagaimana penjelasan dan cara-caranya? Mari kita simak dan belajar di slide selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian apa itu Competitive Profile Matrix, yakni alat analisis strategis yang digunakan untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan pesaingnya. Dari pengertian ini, kita akan mempelajari tentang elemen-elemen atau komponen-komponen penting dalam menyusun Renstra menggunakan metode JPM ini. Nah, komponen utamanya dari JPM ialah nomor 1, faktor penentu keberhasilan. Faktor ini menjadi elemen kunci yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam industri. Ada beberapa elemen kunci dari faktor penentu keberhasilan. Yang pertama yakni layanan pelanggan. Menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan untuk meningkatkan loyalitas. Yang kedua, reputasi merek. Memengaruhi persepsi pasar terhadap perusahaan. Yang ketiga, ada inovasi. Kemampuan untuk memperkenalkan produk atau layanan baru yang relevan. Yang keempat, ada biaya operasional. Efisiensi dalam pengelolaan biaya untuk meningkatkan margin keuntungan. Kemudian, komponen utama dari JPM yang nomor 2 yakni bobot. Menetapkan tingkat kepentingan setiap faktor dari 0.0 hingga 1.0 dengan total bobot harus sama dengan 1.0. Kemudian ada yang ketiga, yakni peringkat. Menilai kinerja perusahaan atau instansi dalam setiap faktor pada skala 1 hingga 4. Yang keempat yakni menghitung skor atau skor. Menghitung skor dengan mengalihkan bobot dan peringkat, kemudian menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan total skor. Nah, 4 komponen utama dari JPM ini harus dilakukan untuk menganalisis dalam penyusunan Renstra menggunakan Competitive Profile Matrix. Kemudian ada beberapa langkah membuat rencana strategis. Yang pertama, identifikasi faktor penentu keberhasilan. Faktor-faktor utamanya yakni tentukan faktor-faktor yang paling penting dalam kesuksesan industri Anda. Contoh, kualitas produk, layanan pelanggan, inovasi, biaya operasional, reputasi merek, dan lain-lain. Yang kedua, penerapan bobot. Bobot faktor. Berikan bobot pada setiap faktor berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot harus dalam rentang 0.0 hingga 1.0. Dengan total bobot harus sama dengan 1.0. Contoh, 0.20 itu menandakan sangat kuat. 0.15 menandakan di atas rata-rata, 0.10 menandakan rata-rata, sedangkan 0.05 menandakan bawah rata-rata. Kemudian langkah berikutnya yakni penilaian atau rating. Penilaian perusahaan. Beri peringkat pada setiap perusahaan untuk setiap faktor menggunakan skala 1 hingga 4. Yang pertama di bawah rata-rata atau disebut dengan kelemahan utama. Yang kedua rata-rata bisa disebut dengan kelemahan minor. Yang ketiga di atas rata-rata bisa disebut dengan kekuatan minor. Yang keempat sangat bagus, bisa dikatakan dengan kekuatan utama. Kemudian yang keempat, penghitungan skor. Skor faktor. Hitung skor untuk setiap faktor dengan mengalihkan bobot dan peringkat.
Skor sama dengan bobot sekali peringkat. Kemudian jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan. Kemudian langkah-langkah yang kelima yakni analisis hasil. Perbandingan perusahaan. Bandingkan skor total perusahaan dengan pesaingnya untuk mengetahui posisi kompetitif relatif. Yang kedua, perusahaan dengan skor tertinggi menunjukkan positif kompetitif yang lebih kuat. Yang keenam yakni pengambilan keputusan strategis. Area tingkatan. Identifikasi area yang harus ditingkatkan berdasarkan skor yang rendah. Yang kedua, area lindungi. Identifikasi area yang harus dilindungi berdasarkan skor yang tinggi. Yang ketiga, strategi agresif atau konservatif. Berdasarkan hasil analisis, tentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing, seperti mengembangkan market share atau memperbaiki kelemahan. Adapun tujuan dan manfaat dari competitive profile matrix yakni perbandingan kinerja. Apa itu perbandingan kinerja? Mengidentifikasi dan membandingkan kekuatan serta kelemahan perusahaan dengan pesaing menggunakan faktor penentu keberhasilan. Yang kedua, analisis strategis. Memberikan wawasan tentang posisi pasar perusahaan dalam konteks industri, membantu dalam merencanakan strategis. Ini termasuk tujuan dari JPM. Kemudian ada manfaat JPM. Yang pertama, visualisasi kompetitif. Menyajikan informasi dalam bentuk matriks yang memudahkan perbandingan antar perusahaan secara visual. Yang kedua, pengambilan keputusan. Mempermudah identifikasi area yang perlu ditingkatkan atau dilindungi serta strategi yang harus diambil. Yang ketiga, fokus pada kekuatan dan kelemahan. Membantu perusahaan memahami posisi relatif mereka dan mengembangkan proporsi nilai yang lebih baik. Dengan demikian, JPM adalah alat penting untuk analisis kompetitif dan pengembangan strategi bisnis. Kemudian ada contoh Renstra menggunakan JPM. Yang pertama, kita harus identifikasi faktor penentuan keberhasilan. Ada beberapa faktor dalam identifikasi ini. Yang pertama, inovasi, pemasaran, reputasi merek, kualitas produk, pelayanan pelanggan, daya saing, harga, kompetensi teknologi, dasar biaya, jangkauan geografis, kesetiaan pelanggan, dan kompetensi manajemen. Yang kedua ada penetapan bobot. Ada bobot faktor. Bobot faktor ada beberapa komponen, yakni inovasi 0,20, pemasaran 0,15, reputasi merek 0,10, kualitas produk 0,10, pelayanan pelanggan 0,10, daya saing harga 0,05, kompetensi teknologi 0,05, dasar biaya 0,05, jangkauan geografis 0,05, kesetiaan pelanggan 0,05, dan kompetensi manajemen 0,10. Kemudian ada penilaian rating, penilaian perusahaan. Yang pada poin ini adalah inovasi. Perusahaan A sama dengan 3. Berarti itu pertanda kekuatan minor. Ada perusahaan B yang bernilai 2, yang berarti kelemahan minor. Ada perusahaan C yang nilainya 4, yakni yang berarti kekuatan utama. Kemudian ada poin yang kedua, pemasaran. Perusahaan A nilainya 2, perusahaan B nilainya 3, sedangkan perusahaan C nilainya 1. Poin yang ketiga yakni reputasi merek. Perusahaan A nilainya 4, perusahaan B nilainya 3, dan perusahaan C nilainya 2. Yang keempat, penghitungan skor. Skor faktor. Inovasi pada perusahaan A.
0,20 dikali 3 sama dengan 0,60. Sedangkan inovasi perusahaan B, 0,20 dikali 2 sama dengan 0,40. Inovasi perusahaan C, 0,20 dikali 4 sama dengan 0,80. Kemudian yang kelima, analisis hasil perbandingan perusahaan mengenai inovasi. Perusahaan A sama dengan 0,60, perusahaan B 0,40, perusahaan C 0. Kali ini kita akan belajar menyusun ring start dengan menggunakan metode CPM. Yang harus kita lakukan yakni mengetahui hasil analisis dari contoh di atas. Yang pertama, kekuatan utama. Perusahaan C memiliki skor tertinggi dalam faktor inovasi, menunjukkan kekuatan utama dalam hal inovasi. Yang kedua, ada kekuatan minor. Perusahaan A memiliki skor yang cukup tinggi dalam faktor inovasi, menunjukkan kekuatan minor dalam hal inovasi. Kemudian kelemahan minor, perusahaan B memiliki skor yang lebih rendah dalam faktor inovasi, menunjukkan kelemahan minor dalam hal inovasi. Kemudian tahap pengambilan keputusan. Tingkatan inovasi. Perusahaan A harus meningkatkan inovasi untuk mencapai kekuatan utama seperti perusahaan C. Yang kedua, lindungi kekuatan. Perusahaan C harus melindungi kekuatan utama dalam hal inovasi untuk tetap kompetitif. Yang ketiga, perbaikan kelemahan. Perusahaan B harus memperbaiki kelemahan minor dalam hal inovasi untuk meningkatkan daya saing. Dengan menggunakan CPM, perusahaan atau instansi pendidikan dapat memahami posisi kompetitif relatif dan mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan mencapai kesuksesan di industri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.